Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan kita masih belajar di rumah. Tetap semangat ya dan giat belajar. Hari ini kalian belajar dengan Miss. Kita akan belajar tentang tematik, tema 2, subtema 3 dan pembelajaran kelima. Sebelum belajar, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita belajar apa saja ya? Hari ini kita akan pelajari yang pertama tentang manfaat jagung. Yang kedua, kita akan pelajari pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kita akan menyanyikan notasi lagu sesuai tempo dan tingkat rendahnya nada. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan pangan. Manusia membutuhkan makanan untuk memperoleh energi bagi tubuhnya. Salah satu bahan makanan pokok di Indonesia adalah jagung. Pernahkah kalian mengolah jagung sebagai bahan makanan? Mari sama-sama kita simak teks berikut ini. Jagung. Jagung merupakan jenis tanaman pangan penghasil karbohidrat. Di beberapa negara seperti Amerika dan Afrika, jagung dijadikan sebagai makanan pokok. Di Indonesia, Madura merupakan daerah yang memanfaatkan jagung sebagai makanan pokok. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga mengandung protein dan serat yang tinggi. Bulir biji jagung adalah bagian yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Jagung dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, antara lain jagung bakar, jagung rebus, bakwan jagung, nasi jagung, berondong jagung, dan sayur asam atau sayur bening. Jagung tidak hanya dikonsumsi oleh manusia, tetapi juga dijadikan sebagai pakan ternak seperti unggas dan lembu. Berbagai olahan makanan dari jagung biasanya memanfaatkan biji jagung yang masih muda atau yang tidak terlalu tua. Namun, biji jagung kering juga banyak dimanfaatkan oleh manusia. Biji jagung kering dijadikan bahan untuk membuat tepung jagung atau maizena. Tepung jagung digunakan untuk mengentalkan sup atau saus. Jagung tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan, tetapi juga untuk keperluan industri. Salah satu pemanfaatan jagung adalah industri kerajinan berupa lampu hias atau hiasan ruang tamu lainnya. Kerajinan tersebut memanfaatkan bonggol jagung. Di Jepang, jagung dimanfaatkan dalam bidang teknologi. Saripati jagung dimanfaatkan sebagai bahan dasar pengganti campuran plastik atau polimer untuk membuat kotak komputer. Setelah kita menyimak dan membaca teks tentang jagung, ternyata jagung memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Mari sama-sama kita sebutkan manfaat jagung bagi manusia. Yang pertama, jagung dapat dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Kedua, jagung dapat dijadikan sebagai kerajinan atau hiasan. Ketiga, jagung dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif, yaitu bahan bakar bioetanol sebagai bahan bakar kendaraan bermotor yang ramah lingkungan. Dan keempat, di Jepang, saripati jagung dapat dijadikan sebagai bahan pengganti campuran plastik atau polimer untuk membuat kotak komputer. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, setiap daerah mempunyai makanan pokok yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan tempat dan budayanya masing-masing. Makanan pokok berasal dari tanaman.
baik dari serealia seperti beras, gandum, jagung, maupun umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar, talas, dan singkong. Berikut contoh 5 makanan pokok selain nasi, diantaranya yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, sagu di Maluku dan Papua. Kedua masyarakat tersebut mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok karena di wilayahnya kaya akan tanaman sagu. Yang kedua, beras singkong dari desa Cirende, Cimahi, Jawa Barat. Singkong tumbuh subur di desa Cirende sehingga masyarakat menjadikan singkong sebagai makanan pokok yang mereka olah menjadi tepung atau beras singkong. 3. Sakalan di desa Sigedong, Temanggung, Jawa Timur. Masyarakat Sigedong menjadikan nasi jagung atau sakalan sebagai makanan pokok karena nasi jagung lebih dianggap memberikan tenaga dibandingkan nasi beras. 4. Jamaut di Biak Numfor, Papua. Bagi masyarakat di Biak Numfor, jamaut adalah sejenis tanaman serealia dengan nama lokal pokam, dimanfaatkan sebagai makanan pokok dan komoditas adat. 5. Ubi jalar di Sukudani, Jayawijaya, Papua. Penduduk Sukudani menjadikan ubi jalar sebagai makanan pokok yang mereka sebut dengan hiper. Sebelum menyanyikan lagu Naik Beca, kita akan mempelajari unsur-unsur dalam lagu. Materi BDP kelas 4 SD. Unsur-unsur pada lagu terdapat 9 unsur, yaitu 1. Notasi musik, 2. Tanda kunci, 3. Melodi, 4. Ritme atau irama, 5. Harmoni, 6. Tempo, 7. Dinamik, 8. Tangga nada, 9. Ekspresi. Mari sama-sama kita bahas satu persatu unsur-unsur dalam lagu. Notasi musik. Notasi digunakan untuk menuliskan nada. Notasi hanya dapat melukiskan dua nada sifat, yaitu tinggi rendah dan panjang pendek. Notasi dibagi menjadi dua, yaitu notasi balok dan notasi angka. Tanda kunci. Tanda kunci digunakan pada garis para nada untuk menunjukkan letak titik nada. Melodi. Melodi adalah rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naik turunnya. Ritme atau irama. Ritme atau irama adalah gerak teratur karena munculnya aksen secara tetap. Harmoni. Harmoni adalah keselarasan paduan bunyi. Tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Apakah kamu tahu fungsi tempo? Fungsi tempo adalah untuk menunjukkan cepat atau lambatnya nada yang dinyanyikan. Selanjutnya dinamik. Dinamik adalah keras lembut lagu dan perubahannya. Tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Ekspresi. Menyanyi adalah mengungkapkan perasaan menggunakan alunan suara manusia.
dan kadang alunan suara musik instrumen. Menyanyi dilakukan dengan penuh perasaan. Pernahkah kalian menyanyikan lagu Naik Beca? Adakah yang tahu lagu Naik Beca bertempo apa? Ya, betul. Lagu Naik Beca bertempo cepat, allegretto, agak cepat dan riang. Nyanyikanlah lagu Naik Beca dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendahnya nada ya. Tinggi rendah nada dan tempo. Masih ingatkah kalian tinggi rendah nada, tempo, dan notasi? Tinggi rendah nada, jika terdapat titik di bawah not angka, berarti oktav lebih rendah. Jika terdapat titik di atas not angka, berarti oktav lebih tinggi. Tempo. Tempo dibagi menjadi 3, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Ukuran tempo yaitu beat. Alat untuk mengukur tempo dinamakan metronom. Notasi. Notasi adalah warna dari sebuah nada. Notasi terbagi menjadi 2, yaitu notasi angka dan notasi balok. Notasi dibagi menjadi 2, yaitu notasi angka dan notasi balok. Notasi angka adalah not yang dilambangkan dengan angka-angka. Notasi balok adalah not yang dilambangkan dengan gambar. Mari sama-sama kita lihat cara penulisan not balok berikut. Not penuh, not setengah, not seperempat, not seperdelapan, not 1/16, dan not 1/32. Pola irama dan ketukan. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. Pola irama terbentuk dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek bunyi atau nada dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan-ketukan tersebut disajikan dalam bentuk birama. Biasanya birama ditempatkan pada awal musik, serta tanda birama berisi 2 angka atas dan bawah. Angka yang di atas menunjukkan jumlah ketukan pada tiap ruas birama, sedangkan angka yang di bawah menunjukkan satuan nilai not yang dijadikan sebagai patokan tempo. Birama terdiri atas beraneka macam, di antara lain birama 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Birama 2/4 artinya setiap birama terdiri atas 2 ketukan. Birama 3/4 artinya setiap birama terdiri atas 3 ketukan. Birama 4/4 artinya setiap birama terdiri atas 4 ketukan. Birama 6/8 artinya setiap birama terdiri atas 6 ketukan. Berikut beberapa contoh lagu dengan biramanya. Birama 2/4 contoh lagunya adalah Hari Merdeka dan Cicik Periuk dari Kalimantan Barat. Birama 3/4 contoh lagunya Burung Kakatua dari Maluku dan Tumpi Wahyu dari Kalimantan Tengah. Birama 4/4 contoh lagunya Bunga Jumpa dari Aceh. Birama 6/8 contoh lagunya Naik-naik ke Puncak Gunung dari Maluku.
Suatu ketukan dapat kamu tentukan dengan bunyi-bunyi tertentu. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Bunyi internal dihasilkan dari tubuh kita, seperti bertepuk tangan, menepuk paha, dan menghentakkan kaki ke lantai. Bunyi eksternal dihasilkan oleh alat musik seperti gendang, gitar, tamborin, dan drum. Sekian pembelajaran hari ini dari Miss. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.